kami atas waktunya untuk kegiatan diseminasi pengimbasan budaya positif, hal-hal baik yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Selanjutnya, untuk budaya positif sendiri, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peran sentral, di mana pada saat kita sebagai guru ada peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebijakan universal yang harus kita terapkan di sekolah. Selanjutnya, untuk materi pemahaman nanti kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan dan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ternyata itu adalah teori-teori untuk paradigma perubahan teori kontrol, di mana kita juga sebagai manusia mempunyai hak atau pemegang kontrol sendiri ya Bapak Ibu. Kita yang bisa menentukan kita akan berbuat apa, berbuat salah atau berbuat benar. Begitupun dengan murid-murid kita, di mana kita di sini sebagai guru posisinya menuntun anak menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya, disiplin positif teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kita tidak bisa diatur oleh orang lain, betul nggak seperti itu Bapak Ibu? Kamu harus A, kamu harus B. Tetap pemegang kontrol kendali itu ada pada diri kita sendiri. Kita mau apa, kita mau seperti apa, itu ada pada diri kita sendiri. Dimana di sini maka disiplin belajar kontrol dari dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan, mulai yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kesadaran dalam diri kita sendiri. Kita melakukan kontrol itu karena kesadaran sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebijakan yang nantinya akan berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi teori motivasi itu ada berbagai macam Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Ada peraturan-peraturan kita kerjakan karena takut dihukum. Misalkan di sekolah, kalau datang terlambat kamu mengelilingi lapangan upacara. Mungkin dulu kita semasa kita SD pernah tidak terjadi seperti itu. Ya, kita melaksanakan bukan kesadaran dari sendiri tapi takut akan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Biasanya kadang kita sebagai guru, anak-anak kalau kalian masuknya rajin nanti ibu akan kasih kalian hadiah. Mungkin gambarannya seperti itu ya. Bukan karena kesadaran memang kita wajib untuk belajar setiap hari atau datang ke sekolah setiap hari, tidak membolos, tapi untuk ini karena mendapatkan imbalan, bukannya atas kesadaran sendiri. Yang kedua untuk menghargai diri sendiri. Nah itu apabila kita melaksanakan peraturan tanpa melihat ada hukuman atau imbalan, berarti kita menghargai diri sendiri. Oh, hal-hal itu baik buat diri kita sendiri, bukan takut karena ada hukuman ataupun mendapat imbalan. Di situ nanti kita akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan nih, kita tidak membuang sampah. Kalau kita merasa untuk menghargai diri sendiri, oh berarti kita sadar akan kebersihan. Selain itu kalau kita menghargai diri sendiri,
memakai seragam lengkap. Kadang-kadang kan kalau di kelas kita, di sekolah kita, anak-anak cenderung memakai sendal. Ya, itu kan membahayakan. Itu juga nilai kebijakannya tentu adalah apa? Keselamatan dan juga kesehatan. Mereka sadar sendiri, menghargai diri sendiri. Oke, bentar, belum selesai. Sebentar ya Bapak Ibu. Dari nilai-nilai kebijakan universal tadi, nanti kita bisa membuat keyakinan kelas. Biasanya lebih ke seperti peraturan, tapi yang lebih berpihak kepada murid. Selanjutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan bersensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama yaitu menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat pemantau. Kelima, manajer. Nah, di mana posisi kontrol ini mempengaruhi kita dalam menghadapi suatu masalah. Misalkan sebagai seorang penghukum, biasanya guru sebagai penghukum ini, jika anak melakukan suatu kesalahan, mereka tidak mengidentifikasi masalahnya apa. Dia langsung menjas. Misalkan datang nih si anak terlambat, dia tanpa menanyakan kenapa kamu terlambat, tapi langsung menghukum kamu terlambat, langsung lari ke lapangan 10 kali. Itu merupakan posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalkan di dalam kelas ada guru, anak misalkan datang terlambat. Nanti kalau misalkan banyak yang seperti ini, nanti pelajaran kita banyak yang tertinggal ya, karena terganggu oleh si A atau si B yang tadi terlambat. Itu contoh posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, mungkin teman. Misalkan ada anak yang lari-lari terus, tapi dia hanya seorang murid hanya bilang ini, cobalah, tolong bantu ibu ya, jangan lari-lari aja. Nah, itu posisi seperti itu lebih ke posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Si guru itu melihat anak itu seperti apa, lalu dari situ baru melihat masalahnya seperti apa kepada anak yang melakukan kesalahan. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Mungkin ini posisi yang menurut saya tepat ketika kita menghadapi anak yang bermasalah. Di sini kita sebagai guru sebelum menghukum anak menanyakan dulu masalahnya apa, alasannya seperti apa. Mungkin nanti akan kita ulas di slide selanjutnya, dimana nanti kita akan melaksanakan, mungkin nanti kita akan berdiskusi dan juga mempraktekkan ya Bapak Ibu untuk keyakinan dan segitiga restitusi. Dimana segitiga restitusi ini kita ada menstabilkan identitas dan memvalidasi kesalahan dan keyakinan-keyakinan yang baik. Selanjutnya yang dasar manusia, ada yang bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid dan Plato. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi yang sudah saya sampaikan ya, jadi disiplin ini lebih ke mendapatkan penghargaan atau takut atas sesuatu yang ketidaknyamanan, bukan karena dia ingin mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apalagi? Mandiri. Apalagi? Berakhlak, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Betul Bapak Chandra. Selanjutnya, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah yang tadi ya, motivasi eksternal, yaitu dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasi dari eksternal itu mereka melakukan suatu pekerjaan itu karena motivasi dari luar, yaitu takutnya akan adanya hukuman. Yang kedua juga masih motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan tadi ya, dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya akan mendapat hadiah, penghargaan, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri, nah itu motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Jadi melakukan suatu pekerjaan yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal bukan karena dari luar atau karena ada hukuman atau imbalan, tapi atas kesadaran diri sendiri untuk menghargai diri sendiri. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Bapak Ibu setuju nggak penghargaan itu hukuman? Setuju? Boleh dijelaskan Bapak Chandra? Kenapa sih penghargaan itu merupakan suatu hukuman? Mungkin ada pendapat dari Bapak Chandra. Kenapa sih penghargaan itu disebut hukuman? Coba, mungkin dari rekan-rekan guru yang lain, mungkin ada yang diketahui, oh kenapa sih kok penghargaan itu merupakan suatu hukuman? Bapak Ibu. Baik, kalau begitu. Oke, nggak apa-apa Pak. Kita di sini saling berbagi, saling belajar ya. Saya juga di sini masih belajar. Oke, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contohkan seperti ini, misalkan Bapak Ibu, si A dan si B itu bersaing. Mereka
biasanya peringkat 1 mundur tuh jadi peringkat 2. Yang peringkat 2 naik menjadi peringkat 1. Mungkin untuk yang peringkat 2 dia senang karena dia mendapat penghargaan. Tapi untuk yang si ranking 1 dia mendapat hukuman secara tidak langsung. Karena apa? Dia tidak mendapatkan apa yang biasanya dia dapatkan. Atau nggak gini, misalkan Bapak Ibu membuat kelompok di 5 kelompok. Ayo kalian berlomba-lomba, misalkan satu kelompok berdiskusi membuat suatu proyek. Ternyata kita ambil misalkan kelompoknya A, B, C, D, E. Yang dapat yang E nih yang paling bagus. Guru-guru memberi penghargaan. Bagaimana untuk 4 kelompok yang lain? Berarti mereka secara tidak sadar merasa mendapat hukuman. Kenapa? Karena proyek dia dinilai tidak baik, tidak bagus. Wah, ternyata apa yang saya buat itu menurut ibu guru tidak bagus, kalah. Itu kan merupakan hukuman yang tidak secara sadar itu diberikan oleh seorang guru, dan itu juga penghargaannya tidak efektif dan merusak hubungan. Karena antara kelompok pasti nanti akan ada kecemburuan. Nah, ini yang disebut dengan penghargaan. Itu merupakan suatu hukuman yang memang kita tidak sadar ya. Kita memberikan penghargaan kepada satu anak yang memenangkan atau mendapatkan nilai yang lebih bagus, tapi menjadi hukuman kepada anak-anak lain yang tidak mendapat nilai yang bagus. Oke, selanjutnya tadi ya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Secara tidak langsung dihukum oleh penghargaan. Jadi anak ingin membuat sesuatu itu bukan karena dia memiliki kreativitas, tetapi karena ingin adanya penghargaan. Itu secara tidak langsung mematikan kreativitas anak, karena tujuannya anak bukan lagi ingin membuat sesuatu yang bagus, yang berkualitas, tapi hanya mengejar sebuah penghargaan. Selanjutnya, bentuk-bentuk kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Bapak Ibu silakan kalau mau memberikan penghargaan kepada anak, tetapi secara pribadi. Misalkan satu anak mengerjakan suatu tugas dengan baik, cukup kita dengan muridnya saja. Wah, Neng, bagus sekali pekerjaan kamu. Wah, gambarnya bagus sekali. Tapi secara pribadi dengan anak secara khusus memberikan penghargaan. Dan lakukanlah kepada semua murid ya, bergantian dengan semua murid. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Yang pertama, kemarin saya perhatikan, kedua nilai kebijakan, rasa empatimu besar sekali situasi pada saat menolong murid baru di kelas. Ini pengakuan apresiasi, tidak hanya harus memberikan hadiah ya Pak Bu. Bisa seperti ini, misalkan Ibu kemarin melihat kamu menolong Andi ya, wah hebat, empati kamu sangat baik. Itu juga merupakan suatu penghargaan ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu pada saat tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh pengakuan apresiasi kebijakan ya, memberikan penghargaan secara khusus kepada murid-murid. Selanjutnya, nah, di sini ada contoh tindakan guru. Di sini ada dua, hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu dan hukuman. Di sini ada beberapa tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah
sekolah. Ini merupakan contoh sebuah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang selanjutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu lebih ke melanggar peraturan-peraturan yang sudah ada. Kalau konsekuensi itu lebih kepada anak karena melakukan satu hal, ya konsekuensinya ya harus diperbaiki gitu. Kalau untuk hukuman lebih ke anak-anak melanggar suatu peraturan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu jelas konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu jelas hukuman. Kenapa? Itu kan sudah merupakan peraturan sekolah. Kalau konsekuensi lebih ke peraturan yang tidak tertulis ya Bapak Ibu. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ Kompas. Ini juga merupakan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Bapak Ibu dulu waktu sekolah pernah dihukum oleh gurunya? Apakah itu membuat kita menjadi sakit fisik dan hati? Dari hati untuk Sunda nama? Cuma mengingat. Terus anak juga membenci kedisiplinan kalau hukuman kita terapkan. Selanjutnya, merasa terpaksa dasieun dihukum. Kadang-kadang kalau misalkan ada dulu itu menghafal ya, kadang anak-anak lebih baik tidak sekolah karena pada saat itu kalau saya mau ditagih hafalan nih, kenapa? Dia merasa terpaksa karena itu merupakan hukuman, jadi memilih tidak sekolah. Jadi itu yang membuat anak merasa tidak nyaman. Selanjutnya, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, pasti lebih anak cenderung berbohong kalau ditanya. Ya, kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita tanya, pasti dia nggak mau menjawab secara jujur. Kenapa? Karena takut akan adanya hukuman. Lebih baik berbohong kan daripada saya jujur, nanti saya terkena hukuman. Lebih baik saya berbohong. Pasti hukuman itu anak akan merasa marah, merasakan rasa bersalah, merasa dipermalukan. Apalagi kalau dihukum lari keliling lapangan. Ya, mungkin beberapa dari kita juga dulu pernah mengalami ya Bapak Ibu. Selanjutnya, merasa tidak dihargai juga pasti seperti itu. Kalau untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi. Jadi tidak ada jangka yang waktu lama daripada hukuman. Kalau hukuman mungkin anak akan terus ingat, oh saya dihukum ini. Tapi untuk konsekuensi tidak, rasa nyaman itu tidak akan berlangsung dalam jangka waktu lama. Anak menghargai kedisiplinan. Kalau tadi kan membenci. Kalau konsekuensi, oh anak tahu saya berbuat salah, berarti saya harus memperbaiki. Jadi anak lebih menghargai bukan membenci. Ya, selanjutnya stimulus atau tanggapan, bukan karena paksaan. Anak melakukan perbaikan itu bukan karena terpaksa ada sih dihukum, tapi untuk konsekuensi itu anak lebih ke stimulus. Oh tanggapannya, oh saya tadi mencoret-coret buku teman, berarti saya harus membersihkannya kembali. Selanjutnya, mendorong anak agar menyesuaikan diri. Ya, selanjutnya konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, tadi kita ada metode hukuman sebagai guru, yang keduanya tadi ada konsekuensi, yang ketiga yaitu ada restitusi.
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari situasi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini kita menciptakan kondisi bagi murid, dia memperbaiki kesalahan mereka atas kesadaran diri mereka, bukan karena paksaan dari hukuman-hukuman yang ada di sekolah. Dan di situ anak kan tidak dipermalukan kalau untuk restitusi, dan mereka bisa kembali lagi ke kelompok mereka bersama teman-teman mereka dengan karakter yang lebih baik lagi, di mana restitusi juga merupakan kolaborasi kita nih dengan siswa-siswi kita, mengajarkan kita dan anak-anak untuk mengatasi atau solusi masalah yang mereka hadapi, membantu anak-anak juga berpikir nantinya kamu mau seperti apa, kamu mau menjadi apa, ya tentunya menjadi mengarahkan kita kepada anak untuk menjadi orang-orang yang lebih mulia atau lebih baik lagi. Oke, selanjutnya di sini Bapak Ibu terlihat ya ada 3 perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi tadi ya, ketika anak melakukan kesalahan langsung kita hukum. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tetapi anak juga harus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Yang ketiga yaitu restitusi merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan kepada anak, ya, kamu mau seperti apa dengan kesalahan ini? Apa yang harus kalian perbuat? Jadi kita yang mengarahkan kepada anak, memberikan pilihan. Kalau kamu sudah melakukan ini, kamu harus seperti apa? Kamu harus bagaimana? Ya, ini untuk restitusi. Selanjutnya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang tadi ya, menguatkan anak untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya korban mendapatkan keadilan hukuman. Korban bisa diabaikan. Untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Untuk hukuman murid anak akan tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Mungkin salah satunya itu ya Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut lagi, kita ice breaking dulu ya, biar tidak ngantuk. Bapak Ibu saya bisa berdiri dulu ya. Oke, kita hitungannya 1 sampai 20 ya. Ini namanya ular wow, nama permainannya. Kita ambil kelipatan 4. Oke, seperti ini. Misalkan Ibu 1, Bu Halis, Ibu 2, Ibu Tia 3, berarti Bapak Chandra? Wow, karena 4. Lipat setelah 4, lipatan berapa? 8. Kita lanjut ya ke Pak Diki. Setelah Pak Chandra wow, Pak Diki berarti 5, 6. Balik lagi. Wow. Berapa berapa? 9, 10. Wah, 4 sampai 20 ya. Selanjutnya 13, 14, 15, 17, 18. Saya, oke kita mulai siap? Siap Bapak Ibu? Ya. Oke, kita mulai ya. Yang saya tunjuk berarti itu yang 1. Ya, bentuknya tadi seperti tadi ya. Oke, dari satunya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang salah kita sudah apa nih, Bapak Ibu? Kalau yang salah kita sudah apa nih, Bapak Ibu? Apa? Suruh nyanyi. Nah ya, semangat ya. Oke, yuk strike
Bapak Ibu, permainannya masih sama ya. Kita ulangi lagi. Oke, yang saya tunjuk jadi kepalanya ya. Siap. 1, 2, 3, 4. Aduh, kan. Mau lagu apa nih Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu mau request apa? pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi pakai U. pakai U. Oke, pelangi-pelangi pakai katanya Bu Hali, silakan. Pakai U. Pulung. Yo. Ih, susah. Dibantuin yuk, kita bareng-bareng. Yuk semuanya, 1, 2, 3. Ulungu, 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 urungu, urungu, dulungu, ulungu, Bapak Ibu, permainannya sudah membuat agak stres ya? Iya. Kita lanjut kembali. Dari segi restitusi, ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kan mungkin ada ya siswa kita yang bertengkar. Restitusi ini memperbaiki hubungan. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan karakter anak lebih baik lagi, bukan tindakan menghukum. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi memperbaiki, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya kita lanjut, tadi ada restitusi, sekarang kita keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Coba yang pertama, pertanyaan pertama bisa Bapak Ibu jawab. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita harus pakai helm kalau bawa motor? Nah, bukan karena takut sama polisi ya Bapak Ibu. Tapi kan beberapa orang menggunakan helm itu bukan karena sadar akan keselamatan, tetapi takut akan hukuman, yaitu tilang dari polisi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, Ibu Tia? Menjaga kesehatan. Betul, menjaga kesehatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira kenapa? Supaya dapat snack. Supaya dapat snack, boleh. Apa lagi Bapak Ibu? Mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Menjaga kedisiplinan. Menghargai Waktu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau misalkan kita di poin yang pertama karena takut tilang, berarti kita tidak menggerakkan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan karena takut ya. Tapi kalau misalkan tahu kembali
seperti itu. Mudah-mudahan apa yang sudah saya contohkan di depan ini bisa Bapak Ibu terapkan juga ya nanti di kelasnya masing-masing, membuat keyakinan kelas, tapi melibatkan juga kepada anak-anak juga. Tanyakan kepada anak-anak, baru kita sepakati apabila sudah anak-anak buat. Selain itu juga kita sebagai guru juga lebih enaknya merubah kata-kata negatif itu menjadi kata-kata yang lebih positif. Seperti tadi, jangan terlambat ke sekolah, itu kan untuk anak terlihatnya seperti peraturan, tapi kita rubah tadi seperti yang saya gambarkan, kita menghargai waktu. Nah itu mungkin lebih enak ya buat anak-anak. Terus yang keduanya tadi, tidak boleh bertengkar. Saya ubah tadi, kita siswa-siswi kelas 4 dan guru saling menyayangi ya. Itu keyakinan kelas yang lebih bagus menurut saya ya, menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi jangan ada kata jangan, tidak boleh, dilarang ya. Itu keyakinan kelas supaya berpihak kepada murid. Kita tanyakan kemauan anak, buatlah kalimat-kalimat yang lebih positif. Baik, kita lanjut ke Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, ini loh kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita juga, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh kasih sayang? Butuh. Yang kedua, kesenangan. Butuhkah? Butuh. Penguasaan. Betul? Penguasaan ini lebih kita dihargai keberadaan kita. Ya. Selanjutnya kebebasan, betul? Sama seperti anak murid juga sama ya Bapak Ibu. Selanjutnya 5 posisi kontrol tadi. Oke, terlihat Bapak Ibu. Tadi ada pembuku, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ya, kalau kamu nggak sekolah, nanti kamu nggak naik kelas. Itu lebih ke menyindir atau langsung menghukum. Selanjutnya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan hukumannya. Dengan guru seperti ibu bapak nyaman tidak? Tidak. Nah, hasilnya apa? Anak akan lebih menurut tidak? Tidak, malah lebih membangkang. Ya. Selanjutnya di sini ada pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu mah kecewa sama kamu kok gini, kamu kok gitu. Dan hasilnya apa? Nanti menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu telah selesai mengatakannya, ibu stres dan lain sebagainya. Itu lebih ke merasa bersalah, gara-gara saya si ibu jadi stres. Senang. Ya. Yang selanjutnya adalah teman, membuat alasan-alasan untuk murid. Ayolah melakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau tidak mau membantu ibu, ya? Ini lebih ke posisi kontrol sebagai teman. Ada juga pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Kamu harus seperti apa? Dan selanjutnya ada sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini sesuai yang tadi kita keyakinan kelas. Misalkan tadi ada anak yang terlambat. Kalau posisi manajer, guru akan menanyakan keyakinan kelas, apa ya yang kamu yakini, keyakinan kelas apa ya yang kita buat, tanpa menghukum kepada siswa. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya, tanpa menjudge tapi memperbaiki, memberikan solusi kepada anak. Ini posisi manajer. Menurut Bapak Ibu nih, selama Bapak mengajar, ada di posisi mana nih Bapak Ibu? Bapak Chandra, sudah ada di posisi mana nih Bapak Chandra selama mengajar anak-anak di kelas 5? Bapak yang diterapkan di kelas kira-kira? Teman, baik. Ibu Holis, posisi kontrol mana nih yang sudah Ibu terapkan di kelas selama ini? Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ibu Holis?
Oke, menurut Bapak Ibu nih, dari 5 posisi kontrol guru ini, sebaiknya kita ada di posisi kontrol yang mana nih Bapak Ibu? Manajer. Betul ya Bapak Ibu ya. Kenapa harus seperti manajer? Jadi kita bisa menstabilkan nanti identitas siswa yang nanti akan saya bahas ya Bapak Ibu. Sebelum menjudge anak, kita lebih mencarikan solusi ya, daripada kita membuang anak, membentak-bentak atau memarahi anak, karena itu akan membentuk karakter anak juga nantinya. Posisi kontrol apa yang kita terapkan kepada anak itu nanti akan membentuk karakter anak juga nantinya seperti apa ya. Selanjutnya kita lanjut ya. Di sini ada beberapa pernyataan-pernyataan yang mengarahkan gimana sih posisi kontrol guru itu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, pernyataan ini tentu saja posisi kontrolnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah baik, ya. Perempuan selalu benar, laki-laki selalu salah. Gitu. Kenapa gitu? Posisi kontrolnya itu masuknya kemana Bapak Ibu? Penghukum. Tidak boleh ya ibu-ibu nanti merasa selalu benar, laki-laki selalu bersalah. Berarti kita posisi kontrolnya sebagai penghukum. Selanjutnya, ayo lakukan demi Bapak Ibu. Nah itu kita memposisikan kita guru sebagai teman. Ada lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Itu ke pemantau. Nah di sini ada bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Ini posisi sebagai manajer. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Misalkan mengerjakan tugas nih, kamu mah papa ngerian wae, mulai tulis kamana, terus beres, terus pulang, udah pada ada nilai. Nah itu pernyataan itu posisi kontrol sebagai selanjutnya Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Baik, segitiga restitusi. Ketika kita sudah memposisikan diri sebagai posisi seorang manajer, ketika menghadapi persoalan atau masalah siswa, ya lebih baik kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi yang pertama, ketika anak melakukan kesalahan, jangan kita langsung memarahi atau bagaimana, ya. Kita tanyakan dulu masalahnya seperti apa, kita identifikasi masalah dulu, ya. Kita stabilkan dulu anaknya, ya nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa, ibu juga dulu pernah seperti itu. Kalau bapak ibu seperti itu, misalkan ketika ada masalah, ketika kita bertemu dengan gurunya bilang seperti itu, ketika kita ketakutan jadi bagaimana bapak ibu? Menjadi lebih tenang ya. Misalkan kita ribut nih sama teman, tapi kan kita nggak tahu ya alasan anak itu apa nih sampai mereka bertemu. Kita stabilkan dulu, ya, oke, nggak apa-apa, ya, oke. Semua juga orang pernah melakukan kesalahan, kamu aja. Nah ya, itu menjadi anak lebih tenang. Setelah itu baru kita memvalidasi kebutuhan. Kita tanyakan kepada anak, kenapa kamu membuat seperti itu? Apa sih masalahnya? Dengan anak tenang, setelah kita melakukan validasi kebutuhan anak lebih terbuka, menceritakan masalah yang mereka hadapi, tidak akan ketakutan, tidak akan berbohong, bu, saya bla 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 bla. Nah, dari situ kita kembali lagi menanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi di kelas ya Bapak Ibu. Misalkan tadi anak-anaknya berantem, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar nak dengan kamu bertengkar dengan teman kamu? Nanti anak menjawab, biar anak tahu kesalahannya sendiri. Oh iya bu, menyayangi sesama teman. Terus kita juga kembali lagi nih, anak harus mau memperbaikinya dengan kesadaran sendiri Bapak Ibu. Ya, kamu mau memperbaikinya nak? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Bukan kita, kamu harus minta maaf, tidak. Tetapi kesadaran
tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, Ibu, Bapak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, jadi ketika anak mendapat suatu masalah, lebih baik kita menstabilkan identitas dulu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Guru juga tadi ya sudah guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Misalkan tadi si Tono misalkan nunjuk si Doni misalkan. Nah, untuk validasi kebutuhan guru bisa berkata, kamu kan bisa lebih dari menonjok si Doni tapi kamu tidak melakukan hal yang seperti itu. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan tadi kan kenapa melakukannya. Wah, mungkin ya Bapak Ibu si Doni menunjuk si Doni tanpa ada alasan. Selanjutnya, apa yang paling penting bagi kamu? Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu tapi tambahkan sikap lain yang baru. Misalkan tadi kesel, cenanya boleh menjaga sikap itu tapi carilah sikap lain yang lebih baik lagi. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa memukul? Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Seperti itu ya, validasi kebutuhan. Lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Ya, sudah saya jelaskan setelah kita melakukan validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kita simak video lagi ya. Saya sudah melaksanakan segitiga restitusi ketika anak mendapat atau membuat suatu kesalahan. Yang pertama, videonya tentang anak yang bertengkar dengan temannya. Video kedua yaitu siswa yang terlambat ke sekolah. Mangga boleh dilihat. Bisa. Habis. Tapi udah kesep tadi. Sendiri panggil. Hampir habis. Tapi ini masih nggak Neng? Aduh. Bentar. Ini enggak. Oke, ini video yang kedua ya Bapak Ibu.
kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu tanggapannya dari dua video tentang segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Apakah segitiga restitusi itu sudah tepat dilakukan? Apakah Bapak Ibu lebih memilih posisi menjadi seorang penghukum tanpa menanyakan dulu masalah pada anak, apa yang membuat mereka melakukan hal seperti itu tanpa menanyakan apakah ada perbaikan yang mau mereka perbaiki? Menurut Bapak dan Ibu, Bapak Ibu memilih bagaimana, langsung menghukum atau melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu? Segitiga. Kenapa harus menggunakan segitiga restitusi? Boleh Bapak Diki memberikan tanggapannya? Karena anak-anak itu perlu validasi, perlu dimengerti, perlu sesuatu yang perlu ada komunikasi lebih lanjut, perlu ada tanggapan, perlu didengar, perlu dimengerti, perlu kemudian perlu tanggapan juga gitu. Kemudian anak juga perlu waktu untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya sendiri gitu, terus perlu juga untuk menceritakan apa yang menjadi faktor dia kenapa bisa seperti itu gitu. Ya pada intinya sebenarnya anak juga butuh ataupun perlu untuk menyediakan waktu untuk dirinya sendiri untuk mengutarakan bukan mengesahkan mengutarakan apa yang anak rasakan gitu. Jadi guru dia harus bisa ataupun bisa menyiapkan suatu momentum itu sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Diki. Selanjutnya, apakah Bapak dan Ibu mungkin kedepannya ada pelajaran-pelajaran tidak dari apa yang sudah saya diskusikan hari ini kepada Bapak dan Ibu? Bapak Chandra? Ya mungkin lebih diperhatikan lagi soal mendengarkan keluh kesah anak-anak. Mungkin kita lebih ke memberikan keberpihakan kepada murid ya Bapak Ibu. Di sini kita juga menekankan penerapan profil belajar Pancasila ya Bapak Ibu, menguatkan karakter-karakter di disiplin positif ini, menguatkan karakter-karakter kebijakan universal juga. Baik Bapak Ibu, gimana nih kalau misalkan kita mempraktekkan dulu ya Bapak Ibu di sini supaya Bapak Ibu nanti bisa menerapkannya juga di kelas ya. Boleh saya minta 3 orang nih ke depan untuk mempraktekkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Boleh Bapak Diki? Boleh Bapak Diki? Siapa lagi? 3 orang? Boleh, 2 orang? Boleh? Enggak? Ibu Tia? Ayo kita coba mempraktekkan dulu ya Bapak Ibu segitiga restitusi. Ayo Ibu Tita ya. Yuk ceritanya Bapak Diki mau sebagai guru apa sebagai murid? Boleh Ibu Tita mau sebagai siapa? Mangga. Yuk boleh di depan ya. Yuk Bapak Ibu. Kita coba ya mempraktekkan segitiga restitusi. Oke. Kasusnya Bapak Diki bertengkar dengan temannya satu kelas. Bapak Diki temannya siapa? Mau namanya Bapak Diki? Julfi. Nama Julfi. Ceritanya Bapak Diki dengan Julfi bertengkar gara-gara Bapak Julfinya meminjam pensil tidak izin dulu kepada Bapak Diki ya. Boleh. Yuk, siapa yang jadi murid? Siapa? Oh, Ibu Tita. Oke, hasilnya seperti yang tadi ya, Ibu Tita. Ibu Tita bertengkar adu mulut dengan Bu Olis gara-gara Olis ya. Ceritanya Olis meminjam pensilnya Tita tidak izin dulu. Itu ya. Silakan Bapak Diki untuk segitiga restitusi kita stabilkan identitas dulu ya. Stabilkan identitas dulu.
dipanggil kita ke sini. Siapa tadi? Kita. Anak atau biasanya manggil apa sih? Biasanya nama Namanya Delita. Kenapa? Ada apa dengan siapa temennya? Polis. Holis. Karena Ada apa? bertengkar. Bertengkar kenapa? Karena Polis meminjam pensil tapi nggak bilang dulu. Tidak izin. Terus Dita tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Iya, sangat tidak senang. terus sekarang maunya gimana? Dita itu sendiri. Maunya izin dulu sebelum meminjam itu. Maunya izin dulu. Iya. Cuma iya aja. Oh, seperti itu. Sebelumnya si Holis udah minta maaf. Belum. Iya. Tapi kalau misalnya Holis meminta maaf, bakal dimaafin atau tidak? Ya pasti dimaafin, soalnya kan dia pertamanya nggak minta izin dulu. Kalau misalnya dia minta izin dulu, pasti bakal dikasih. Jadi kalau misalnya Holis meminta maaf kepada Dita pasti mengaku juga gitu apa yang dilakukan oleh Holis, meskipun Dita juga tidak senang dengan apa yang dilakukan dengan Holis Iya, itu Pak. sendiri. Ini jadi pembelajaran buat kita, buat Holis juga, supaya nanti pertemanan Holis dengan Dita juga tidak menjadi baik. Gitu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu. Oke, gimana segitiga restitusinya menurut Bapak Ibu? Jauh. Memuaskan. Memuaskan ya. Memuaskan. Kita sama-sama belajar. Mungkin tadi saya mau kasih masukan aja ya Pak Diki ya untuk segitiga restitusi yang tadi Pak Diki lakukan kepada muridnya. Yang awal mungkin tadi Pak Diki menstabilkan identitas dulu ya. Ditanyakan dulu kenapa alasan Pak Diki manggil kita. Kita tahu nggak Pak Diki menjelaskan tadi Bapak mendapat laporan kita bertengkar dengan Holis seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa ya? Jangan dulu alasannya. Kita stabilkan identitas dulu. Ketika kita bercerita, iya Pak, saya tadi marah-marah, saya tadi adu mulut dengan Holis. Nah nanti ditanya lagi oleh Bapak. Oh alasannya apa? Dari kalau sudah menjawab kitanya, baru Bapak menstabilkan identitas. Oh iya, nggak apa-apa. Bapak kalau ada di posisi kita, Bapak juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Tapi selain itu Bapak gali lagi, selain itu ada nggak hal-hal lain yang kita lakukan pada Holis? Tidak ada Pak. Nah dari situ kita mengajak kita untuk merenung. Kita kira-kira itu sesuai keyakinan kelas kita nggak? Kita kembali lagi ya, kita kan tadi membuat keyakinan kelas. Kita tadi yang kita lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak? Ya, setelah anak menjawab, mengaku itu bahwa bukan sesuai dengan keyakinan kelas, baru kita gali lagi Pak. Baik, biar anak tahu apa sih keyakinan kelas yang dilanggar, apa sih kesalahannya. Oh iya saya marah-marah, saya adu mulut dengan Holis, seperti itu ya Pak Diki. Nah nanti setelah anak mengungkapkan tahu apa yang keyakinan kelas yang mereka langgar, baru kita kasih tahu. Kita mau nggak memperbaikinya biar anak yang menyadari dari dalam diri dia mau apa yang harus diperbaiki, apa tindakan lanjutan ke depannya nanti kalau mendapatkan masalah seperti ini. Mungkin seperti itu ya Pak Diki ya. Penambahan dari saya mungkin ya untuk segitiga restitusi. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu coba ada tidak yang mau ke depan membuat keyakinan kelas di
di kelasnya nanti kita praktekkan yuk. Bapak Chandra yuk Kak. Silakan ke depan. Ayo kita coba praktekkan ya cara membuat keyakinan kelas. Yuk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain menjadi murid dulu ya. Ya silakan Bapak Chandra ke depan. Bapak sebagai guru akan membuat keyakinan kelas di kelasnya. Gimana? Ayo, Bapak ke murid-muridnya buat keyakinan kelas. Seperti tadi yang saya sudah ada ya, praktek video. Mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas harus bagaimana. Yang pertama tadi apa ya Bapak Ibu? Mengajak anak-anak menanyakan apa tadi Bapak Ibu? Kelas yang mereka Inginkan. Sok nama Bapak Chandra. Supaya lebih nanti ketika praktek di kelasnya lebih mantap lagi ya Bapak Ibu. Mangga silakan Pak Chandra. Ya, baik. Ya. Baik anak-anak. Sekarang kita belajar membuat keyakinan kelas. Ya baik. Ya, apa yang diinginkan anak-anak untuk kelas yang nyaman untuk kita. Jadi apa masukan ataupun apa Ayo. keinginan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas kita. Oke, mau supaya kita datangnya tepat waktu Pak, jangan terlambat masuk ke sekolah. Berarti Ayo apalagi? ada masukan lagi? Ayo yang lainnya keyakinan kelasnya. Ayo sebagai murid mau seperti apa? Ayo bantu Pak Chandranya Bapak Ibu. Jangan berantem di kelas. Jangan berantem di kelas. Ada lagi? Ayo. Jaga kebersihan. Ada lagi? Jangan nyontek. Boleh, jangan menyontek, boleh. Ada lagi? Jangan makan di kelas. Jangan makan di kelas. Jangan makan di kelas lagi belajar. Boleh. Ya, apalagi ada lagi? Ada lagi? Menghargai waktu. Menghargai waktu juga boleh. Apa ya? Ada lagi? Ayo siswa-siswinya. Oh sudah cukup katanya Pak Chandra. Sudah cukup. Berarti Keyakinan kelasnya. tadi apa aja tadi? Menghargai waktu. Datang tidak terlambat. Jangan terlambat. Terus jangan Kebersihan. jaga kebersihan. Jangan makan minum selagi belajar. Jangan mencontek. Jangan Tadi mencontek ya, juga. Jangan berantem. Jangan berantem. Baik. Baik, Selanjutnya, berarti itu keyakinan kelas kita. Jadi kedepannya kita jangan lakukan apa yang melanggar keyakinan kelas kita untuk kedepannya. baik. Apakah perlu dirubah Pak Chandra untuk keyakinan kelas itu tadi kan kata-kata yang negatif ya Pak ya? Iya. Kita rubah Pak ke kata-kata atau kalimat-kalimat yang lebih positif. Kira-kira apa ya Pak ya? Coba tadi jangan berantem. Jangan berantem. Berarti kita mencintai kedamaian kelas. Boleh, kasih tepuk tangan. Yo, yang lainnya. Kayak Tadi tidak mencontek Bapak Chandra. Kira-kira udah apa ya? mencontek, berarti kita harus menghargai hasil sendiri. Percaya Percaya diri. dengan hasil Sendiri. kerja sendiri. Hebat Pak Chandra. Yuk, yang positif yang lainnya lagi Pak Chandra. Menjaga kebersihan. Yang buang sampah Jangan sembarangan. buang sampah sembarangan. Jadi menjaga lingkungan kelas kita biar lebih indah lagi. Apalagi Pak Chandra. Jangan makan pas waktu belajar ataupun Ya. menghargai guru ataupun anak lain untuk belajar menimba ilmu di kelas. Ada lagi? Udah berarti ya begitu aja. Lebihnya mohon maaf. Itu berarti keyakinan kelas kita. Untuk lebihnya mohon maaf. Nah. Baik, terima kasih.
keyakinan kelas dirubah menjadi kalimat yang lebih positif. Cuman di sini saya hanya memberi masukan saja cara kita belajar bersama aja ya. Sebelum kita menyetujui keyakinan kelas kita, maka lebih baiknya keyakinan kelasnya kita lihat nanti sebagai tolak ukur, terlihat dan tidak terlihat. Maksudnya keyakinan kelas yang sudah kita buat ini, apakah anak-anak sudah melakukannya apa belum. Jadi nanti di sana ketika beberapa keyakinan kelas yang belum dilaksanakan kepada anak atau yang dilakukan pada anak, nanti kedepannya anak bisa menjalankannya nanti kedepannya ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, berarti di sini Bapak Ibu sudah memahami ya apa itu disiplin positif, apa itu nilai-nilai kebajikan. Tadi nilai-nilai kebajikan ada apa saja Bapak Ibu? Saling menghargai, ada keselamatan ya Bapak Ibu, kesehatan dan lain sebagainya. Dimana keyakinan kelas ini kita harapkan untuk mendapatkan siswa-siswi kita yang berkarakter, belajar, profil belajar Pancasila. Selain itu juga mudah-mudahan disiplin positif juga bisa kita terapkan di sekolah. Apa saja sih kekuatan-kekuatan kita di sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk menerapkan disiplin positif? Apa saja sih yang masih kurang ya Bapak Ibu? Kita bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu. Baik, kalau begitu mungkin ada beberapa hal yang mungkin mau ditanyakan oleh Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum paham atau yang belum jelas ya. Mungkin dari Ibu Tita ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Tidak, yang lainnya apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, insya Allah. Yang pakai insya Allah, tapi belum yakin kalau insya Allah. Gimana Bapak Ibu? Kedepannya apakah bisa kita berkolaborasi Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin positif? Bisa. Untuk keyakinan kelas, mau mulai dari kapan membuat keyakinan kelas dengan kata-kata positif? Bisa dipraktekkan nih Bapak Ibu? Bisa. Nah, sebelumnya saya mau mengulang lagi untuk segitiga restitusi. Tadi tahapan pertamanya apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Kedua, validasi. Validasi apa Bapak Ibu? Validasi apa tadi? Validasi apa tadi? Validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ulangi lagi ya. Yang pertama segitiga restitusi apa itu Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, Validasi tindakan yang salah. yang ketiga, Menanyakan keyakinan. posisi kontrol Bapak Ibu nanti di kelas mau sebagai Manajer. manajer yang seperti apa? Manajer yang baik. Boleh Bu Tita. Selain itu ada mungkin posisi kontrol yang mau Bapak lakukan lagi? Yang masih penghukum, apakah akan menerapkan lagi penghukum? Tidak. Yang sebagai manajer ya Bapak Ibu? Iya. Baik, kalau begitu alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya. Diseminasi yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Disiplin positif di sekolah kita bisa berjalan. Ilmu yang saya tularkan pada hari ini juga mudah-mudahan bisa Bapak Ibu lakukan di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, sudah jelas tentang apa
yang sudah saya sampaikan pada hari ini saya tutup. Saya lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada